Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan juga Keguruan dengan NIM 24041070-397. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan istilah bahasa asing dalam kehidupan zaman sekarang. Fenomena penggunaan istilah asing dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda, memang semakin sering kita temui, khususnya di media sosial. Istilah seperti guys, unboxing, on the way, dan lain-lain sebagainya. Seringkali digunakan oleh kalangan anak muda dalam percakapan daring maupun secara tatap muka. Fenomena ini mencerminkan pengaruh budaya global, terutama budaya pop dan teknologi digital yang semakin mendunia. Menurut pendapat saya, penggunaan istilah bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, di kalangan anak muda zaman sekarang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positifnya yaitu adalah yang pertama, akses global. Penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, memang memiliki peran besar dalam menjembatani komunikasi lintas antar negara. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai bidang seperti teknologi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Kalangan muda yang terbiasa menggunakan istilah asing cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan dunia global. Kemudian ada pula sisi negatifnya, yaitu adalah erosi bahasa lokal. Penggunaan istilah asing yang berlebihan bisa mengancam kelestarian bahasa lokal termasuk bahasa Indonesia. Kalangan muda yang lebih sering menggunakan bahasa asing tanpa disadari dapat mengurangi keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik, serta mengurangi rasa kebanggaan diri kita terhadap bahasa dan budaya kita. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi yang terbatas. Tidak semua orang, terutama yang lebih tua, yang memiliki keterbatasan dalam bahasa asing dapat memahami istilah-istilah tersebut. Ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam komunikasi dan pemahaman di masyarakat. Ada pula solusi untuk mengurangi penggunaan istilah bahasa asing. Di sini saya akan menyampaikan 4 poin, yaitu yang pertama, 1. Peningkatan pendidikan bahasa Indonesia. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat lebih giat dalam mengajarkan bahasa Indonesia dengan cara yang menarik, agar generasi muda tetap memiliki ketertarikan dengan bahasa Indonesia. Pendekatan kreatif seperti penggunaan media sosial dan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bisa membuat siswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami pentingnya penggunaan bahasa yang lebih baik dan juga benar. Kemudian yang itu kedua, kampanye bahasa yang menarik. Membuat kampanye yang mendorong kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mendemonstrasikan bagaimana bahasa Indonesia dapat digunakan untuk mengungkapkan ide-ide yang sama atau bahkan lebih efektif daripada istilah asing. Bisa juga dibuat konten atau meme di media sosial yang mempopulerkan penggunaan istilah bahasa Indonesia dalam situasi-situasi tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan media sosial secara positif. Media sosial bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan juga menarik. Influencer ataupun juga konten kreator bisa berperan penting dalam memperkenalkan kembali istilah-istilah bahasa lokal, mempopulerkan kata-kata baru dalam bahasa Indonesia, atau memperkenalkan variasi bahasa Indonesia yang lebih kreatif dan lebih modern. Kemudian yang terakhir yaitu ada pemahaman akan nilai budaya. Pemahaman tentang identitas budaya melalui bahasa Indonesia bisa diajarkan sejak dini, ketika generasi muda memiliki kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya bahasa sebagai alat untuk melestarikan budaya dan identitas bangsa. Mereka akan lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek di kehidupan mereka. Ada pula contoh relevannya, misalnya dalam dunia hiburan seperti vlog atau konten YouTube ataupun juga konten-konten kreator yang ada di sosial media. Kita dapat melihat banyak influencer yang menggunakan bahasa Indonesia dengan santai, tetapi tetap mengedepankan ciri khas bahasa mereka. Sebagai contoh, saat melakukan unboxing,
Produk mereka bisa menyebutnya dengan istilah membuka paket atau pembukaan kemasan. Ini bisa menjadi contoh bagaimana penggunaan istilah lokal tetap bisa menarik dan mudah dipahami oleh kalangan banyak orang. Kesimpulannya yaitu, untuk mengurangi penggunaan istilah asing yang berlebihan, penting bagi kita untuk menjaga dan mempopulerkan bahasa Indonesia melalui pendidikan, kampanye bahasa, dan media sosial ataupun cabang-cabang yang lainnya. Pendekatan yang kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman dapat mendorong kalangan anak-anak muda untuk lebih mencintai dan menghargai bahasa Indonesia tanpa kehilangan keterbukaan terhadap budaya global. Mungkin itu saja ringkasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.